Yang kedua, kita percaya Allah itu tidak mencobai manusia untuk jatuh dalam dosa. Maka ketika Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka harus dipisahkan daripada keluarga mereka, daripada orang Yehuda. Mereka dibawa untuk disekolahkan menjadi pelayan daripada Nebukadnezar. Mereka terpisah dengan keluarga, tapi secara iman mereka terima. Secara identitas mereka terus pertahankan mereka anak Tuhan. Ternyata Tuhan beserta dengan mereka. Tuhan menyatakan kemuliaan melalui Daniel, Sadrak, dan Mesak, dan Abednego. Demikian pun melalui Yusuf. Siapa yang pasti tidak sedih seperti Yusuf ketika harus berpisah dengan ayahnya Yakub? Siapa yang tidak sedih ketika harus berpisah dengan adiknya, yaitu Benyamin? Pasti dia sedih. Siapa yang bisa mudah terima, biasa dimanjakan, tiba-tiba harus menjadi pembantu rumah tangga? Pasti dia sedih. Tapi kita lihat, ketika Yusuf dijual oleh kakak-kakaknya, dia tidak menyalahkan kakak-kakaknya. Bagaimana kita tahu? Ketika Yakub sudah meninggal, kakak-kakaknya semua berkumpul. Mereka berikhtiar ingin cari satu solusi. Mereka bertemu kepada Yusuf. Yusuf bilang, Kejadian 50 ayat 20. Aku tahu engkau mereka-rekakan jahat yang terhadap aku. Tapi Tuhan mengubah semua itu untuk menjadi kebaikan, untuk memelihara bangsa ini dan engkau. Di situ menunjukkan kepada kita, Yusuf menerima semua keadaan sulit itu dengan iman. Dia menerima untuk mengerti apa nilai kedaulatan Tuhan. Apa rancangan Tuhan untuk visiku di dalam sulit ini, menangkap kemauan Tuhan di depan. Maka ketika Yusuf berbicara Kejadian 50 ayat 20, 0,01% pun dia tidak ada dendam dan sakit hati terhadap kakak-kakaknya. Benar gak? Gak ada. Yusuf ini bukan malaikat, dia manusia biasa. Tapi pengenalan dia akan Tuhan itu tuntas. Pengertian dia tentang Tuhan sebagai gembala pemelihara hidupnya itu tuntas. Maka saya tadi berkata berulang-ulang, mengerti visi Tuhan di saat sulit itu butuh. Dan bagaimana kita bisa mengertinya? Secara iman, secara nilai ketaatan. Kita mudah mengerti visi Tuhan dikala kita baik, dikala kita sehat, dikala kita sukses, dikala kita semuanya berhasil. Tapi ternyata saudara, untuk Tuhan yang menjadikan kita cahaya kemuliaan Tuhan, salah satunya adalah Tuhan izinkan kesulitan untuk memantapkan iman kita. Yakobus 1 ayat 13 dengan jelas mengatakan, Tuhan tidak mencobai siapapun. Tuhan menguji iman. Pencobaan datangnya daripada setan. Dan si jahat itu pun tidak sembarangan diizinkan Tuhan untuk bagaimana juga mencobai Ayub. Karena Tuhan tahu yang terbaik bagaimana dia memelihara setiap anak-anaknya. Nah, ini menunjukkan kepada kita saudara, teologi Naomi itu salah. Dalam mengerti tentang duka cita lepas duka cita yang dihadapi. Teologi Naomi salah karena semua aspek krisis ekonomi dia bukan Tuhan yang sebagai sumber. Di dalam Yakobus saya katakan yang membuat kita jadi berdosa adalah keinginan yang tidak suci. Dan mungkin Naomi punya keinginan yang lebih. Dia ingin dengan Elimelek seperti tua bareng mati bareng. Elimelek, kenapa engkau cepat mati? Dia ingin supaya Malon dan Kilon, mungkin kalau bisa mereka sampai tua, setelah itu baru pelihara dia yang juga tua. Jadi banyak kadang-kadang keinginan-keinginan kita yang belum selaras dengan keinginan hati Tuhan. Banyak kadang-kadang pengharapan-pengharapan kita tidak selaras dengan pengharapan Tuhan. Dalam buku Paul David Tribe tentang apa yang kuharapkan berkaitan dengan nilai keluarga, suami istri, anak-anak. Dalam buku itu kalau kita baca, itu menyelesaikan problematik dalam suami istri. Kenapa? Sering mereka konflik. Dan ternyata saudara, pada dasarnya masing-masing punya pengharapan yang belum sinkron. Suami kadang-kadang mengharapkan istrinya begini, istri mengharapkan suaminya begini.
Suami istri mengharapkan anak begini, anaknya jadinya begini. Jadi kadang-kadang tidak ada kejujuran, tidak ada komunikasi. Akhirnya ada pengharapan yang masing-masing akhirnya cekros. Maka buku itu menyadarkan kepada kita pentingnya kita menselaraskan apa yang kita harapkan berkaitan dengan diri kita secara iman, secara karakter, secara apapun juga. Dan apa yang kita harapkan untuk pasangan kita, apa yang kita harapkan untuk anak-anak kita, apa yang kita harapkan untuk sekolah anak-anak kita, gereja kita, perusahaan kita. Semua kita harapkan selaras dengan harapan Tuhan. Disitulah kita baru bisa mengerti indahnya program Tuhan atas hidup kita. Dan indahnya damai Tuhan pada waktu kita memahami visi Tuhan di saat-saat sulit. Nah di sini saudara, akhirnya kita belajar bagaimana akhirnya Tuhan mengizinkan Naomi dengan Ruth tiba di Bethlehem. Dan tibanya tepat karena masa panen gandum. Dan proses yang nanti mencelikan mata Naomi, melihat pimpinan Tuhan itu tidak pernah mengecewakan manusia. Pimpinan Tuhan tidak pernah membuat akan setiap manusia mengalami kepahitan. Seperti yang diutarakan. Nanti Tuhan pakai melalui Ruth. Makanya kitab ini bukan disebut kitab Naomi, bukan kitab Boaz, tapi kitab Ruth. Kenapa? Karena iman Ruth yang luar biasa. Tapi Naomi juga mertua yang luar biasa. Ya. Jadi di sini saudara kita harus belajar bagaimana seharusnya kita untuk mengerti pimpinan Tuhan di saat-saat sulit. Maka kita harus belajar bagaimana mengerti kedaulatan Tuhan dan visi Tuhan di saat sulit dengan kita berdiam. Jangan berespon dulu secara emosi yang tidak suci, tapi kaitkan semua dalam ketaatan kita. Dan melalui daripada semua kesulitan itu, lewati dengan posisi kita benar, yaitu memposisikan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, membiarkan kita. Tuhan kita adalah gembala kita yang agung. Posisikan itu. Dan kita harus ingat Mazmur 23. Tuhan tidak mungkin dengan sengaja untuk menjatuhkan kita, mengecewakan kita. Bahkan dia siap menolong kita di kala bayang-bayang maut pun ada di depan kita. Maka pada waktu kita memposisikan diri, Allah itu pencipta, aku yang dicipta. Allah itu berdaulat. Kedaulatanmu sempurna, kedaulatanmu melampaui akal pikiran manusia, kedaulatanmu kekal, kedaulatanmu itu selalu mengandung kebaikan untuk aku. Dan aku tundukin Tuhan, kedaulatanku. Nah saat itulah saudara, engkau akan mengerti betapa pimpinan Tuhan kadang-kadang melampaui zaman. Dan ini yang tidak dimengerti oleh Naomi. Melalui Ruth justru akan lahir daripada Daud. Melalui Daud akan lahirlah akan Mesias. Inilah sesuatu visi yang harusnya ditangkap oleh Naomi secara jangka panjang. Dan kita harus bisa mengalahkan emosi-emosi kita yang tidak suci. Dan kita harus bisa meredam seluruh emosi-emosi kita yang berkecambuk di tengah situasi-situasi yang sulit untuk kita melihat akan kasih Tuhan. Dan saat itulah saudara kita harus berani keluar dari zona kecambukan emosi. Kita harus berani menyatakan kita pemenang di dalam iman bersama dengan Tuhan.